betul. Nah, demam sama demam gitu, pusingan gua kalau ini pusing tapi nggak terlalu berat, tapi ini ke arah lambung keluarnya kelar, kalau gua nggak terlalu ini keganggunya di radang. Hari ketiga itu keluar deh hasil positif, gua udah dalam batin udah kontak tapi gua belum swab, yakin aja udah positif lah gitu kan. Belum, iya itu kan. Tapi nggak ada gejala. Nggak ada gejala. Nggak ada gejala. Waktu itu benar nggak ada gejala apa Nggak ya? ada gejala. Hidung Nggak ada. rasa nggak ada. biasa aja. Nggak ada. Fit banget gitu ya. Dalam arti kata nggak ada gejala yang spesifik di berita-berita tuh oh enggak kayak begini nggak ada gitu. Cuman rasanya greges aja kayak mau flu gitu. Nah, Tulang-tulang aman juga. Ya pegel lah, Pegel. tapi bisa dibilang bukan karena sakit juga, mungkin karena bosan aja di kamar gitu ya, nggak ada gerak, nggak ada kamar, cuma tidur ya keliling kamar gimana sih bosannya gitu ya, asal pegel aja. Nah, hari keempat deh karena udah tahu hari positif di hari ketiga, hari keempat sebenarnya pengennya di hari ketiga. Nah, inisiatifnya karena gue sudah dekat sama Henny ya kan, khawatirnya sudah terpapar positif walaupun belum swab. Nah yang lainnya ini belum terpapar dengan Henny, belum selama beberapa hari ini belum kontak langsung sama Henny. Ada kemungkinan positif atau kemungkinan negatif, tapi kita khawatir aja. Nah, pas waktu mau swab itu bisa mobil, gua bawa mobil sendiri, bokap nyokap ke Henny sama anak-anak pakai mobil sendiri gitu. Nah, swab deh tuh antigen, keluarnya cepet hari itu juga. Nah, alhamdulillah yang lain negatif. Cuma yang mobil itu. Ya ini aman semua. Aman, alhamdulillah. Nah, gua yang positif. Ya udah, berarti kan sudah jelas dah dari data itu yang positif siapa aja dalam satu rumah, ya udah langsung kita isolasi. Lu di mana? Ya namanya juga orang kondisi kayak begitu, informasi kan ada aja kan ya, informasi si A, si B, si C, harus kayak begini. Yang seperti lo bilang tadi, kondisi ini kan namanya penyakit ini kan jangan kita anggap aib, ya kan? Jangan anggap kita aib, jangan anggap kita dibully, jangan dijauhi, gitu. Nah, informasi itu ada aja kan, tetangga ya semuanya banyak lah, nggak bisa disebut lah. Yang khawatir sebenarnya intinya khawatir aja. Ya, yang juga buat tegak juga. Ya, gue udah isolasi di kamar, tapi karena kekhawatiran lingkungan sekitar bukan meminta lah, tapi menginginkan isolasi jangan di rumah tapi di rumah sakit atau di mana deh, jangan di rumah deh, di luar deh gitu. Jangan di rumah sakit. Oke. Jangan di rumah. Jangan di rumah. Jangan isolasi mandiri. Pertanyaannya di mana? Ya kan? Kondisi ini nggak segampang itu. Ya kan? Posisi itu nggak segampang itu. Kalau kita punya 2 rumah enak. Kita punya kontrakan enak. Atau nyari kontrakan, cari kontrakan, ada gak kontrakan yang cuman 14 hari? Ada gak gitu? Ada sebulan? Ada gak? Kan nggak segampang itu. Satu kontrakan belum tentu juga mau yang punya kontrakan. Untuk siapa? Oh, untuk pasien COVID. Ya pasti ditolak lah. Kan karena ya ada kontrakan deket-deketan juga. Kan khawatir juga mereka. Nah, karena itu khawatir. Nah, pas hari itu tuh, nah kenapa pas waktu hari keempat itu keluar sebelum fit bawa mobil bisa, nggak ada masalah. Hari keempat udah tahu positif, ya kan? Udah tahu kondisi kayak begini. Nah
itu yang gue bilang tekanan mental drop gitu. Sakitnya nggak seberapa, tapi karena pikiran mengganggu kesehatan. Dem Badan panas juga. ah, Berapa tuh? Oke. badan panas, tapi mungkin sugesti. Pas gua cek itu suhu 36. Normal. Normal kan? Tapi panas. Sugesti. Sugesti. Gua aduh gak enak banget. Aduh demam gitu. Rasanya gitu. Ini itu sama. Sama. Susu sama ya. 36 ya selisih 36,2 gitu. Oke, kondisi seraba Secara medis normal. normal, gak ada masalah. Terus dibeliin deh tuh, beli oximeter buat kadar oksigen gitu. Nah, karena dengar kabar-kabar kayak begitu, oximeternya turun. Gue di angka 89 sempat awal-awal tuh, pas periksa 89. Kan normal bagusnya 95, 98 oksigen dalam tubuhnya. Karena dengar kabar kayak begitu, oksigennya turun gitu. Nah, sempat si Henry tuh kondisinya itu mengkhawatirkan gini, mengkhawatirkannya itu awal mulanya kan dia kontak sama temennya di kantor, lalu dia terinfeksi lah, ya kan, dia pulang. Temannya sudah divonis positif duluan, jelang berapa hari dari kontaknya itu temannya masuk rumah sakit. Jelang berapa hari pun juga dapat info temannya pakai alat itu apa, alat bantu pernapasan, ventilator ya. ventilator. Itu mempengaruhi psikis tuh, pikiran. Itu kadang-kadang itu imajinasi kan, imajinasi. Si dia aja yang duluan kena itu bisa pakai ventilator. Itu udah hari berapa ya? Si yang temennya itu Ventilator. mungkin lupa deh hari keberapa, tapi yang pasti di bawah hari Duluan ke-10. dia. Duluan dia. Jadi duluan dia, baru lo udah hari ke 5-6. Iya, gue duluan dia lah. Duluan dia. Ah. Tambah kan drop lagi dong. Tambah ngedrop dikira. Jelang berapa harinya lagi, kalau nggak salah ya, jelang 2 atau 3 hari, informasi datang itu 2-3 hari gitu. Temennya meninggal. Wah, Meninggal. Pengaruh Kantor. teman kantor ya. enggak, gue bingung kenapa kantornya gitu masih buka gitu loh. Masih Nah. buka. Tanya dia. Kenapa? Jadi Nah, lanjut. ya itu yang kita bahas lah. Nah, Nah, setelah dapat kabar temannya meninggal, ya orang gimana sih, pasti secara otomatis mentalnya langsung Mental drop. kena deh gitu ya. Tambah kan drop. Mentalnya langsung kena. Nah, malamnya ini sesak napas. Sesak napas. Sesak napas. Hari berapa? 7, 8. Ya, antara Itu lagi parah-parahnya lah, gawat-gawatnya tuh ya. Capek-capek itu sesak napas lah ya. sesak napas. Tapi gini, kamu kenapa belum sesak napas? Ya mungkin karena flu gitu ya kan. Emang gue bangkitin lah gitu. Mungkin karena flu, mungkin karena ini gitu ya. Kalau pakai kan yang dari di WhatsApp itu kan banyak tuh terapi gitu. Bapak kalau kayak begini pakai terapi ini aja, solusi banyak inputan kayak Jadi begitu. makin bikin bingung. Pakai minyak kayu putih, diolesin, segitu pakai ini, pakai alat semprot ini, itu kan semua udah pakai alat yang dimasukin di apa, burah inilah, burah pernapasan hidung gitu. Itu sudah dilakukan gitu. Wah udah makin, gue juga terbawa panik nih malam soalnya kan kondisinya. Keinget almarhum dulu, almarhum katanya ini kayak begitu munculnya sesak napas itu kalau malam. Makanya dia juga main juga kan, ingetan juga kan. Udah gini, Bun, nggak usah panik, nggak usah gini. Handphone kalau ada update apa, close aja. Ya, kalau ada info-info WhatsApp jangan terlalu dikirim gitu. Tenang aja lah gitu. Insya Allah kita istiqoroh, kita
berusaha untuk sehat lah ya, sebisa mungkin. Udah dengan kayak begitu kan mental dulu nih dibangun nih ya kan, jangan sampai kepikiran macam-macam, jangan panik. Alhamdulillah habis itu udah lebih baik kan gitu. Gue juga kalau misalkan ada informasi dari WhatsApp atau apa ya udah langsung gue hapus aja. Problem informasi bikin kita puyeng. Oh, gue sempet berapa hari gue matiin sempet, karena ya bukan ganggu gimana sih ya, kondisi orang sakit kita butuh ketenangan juga ya kan, karena kita semua meraba. Ya Iya. kalau misalkan lo kasih masukan gini itu sudah 100% sembuh, sudah 100% gitu bener, oke lah kita ikutin gitu. Tapi kan itu kan di sosial media itu kan terkadang informasinya Teoritis. abu-abu gitu, iya. antara hoax dan yang bener itu nggak tahu kita. Nggak tahu. Ya kan? Dia masih meraba-raba. Itu lagi jadi gini, gejala gua sama Henny yang dekat aja itu bisa beda. Gimana orang lain, ya kan? Dia boleh mungkin dia pakai terapi kayak gitu, pengobatan cara itu benar sembuh. Tapi kalau gua belum tentu. Iya, beda-beda. Beda-beda. Jadi ini penyakit sebenarnya kayak ibarat penyakit baru masih ngaba-ngaba juga. Memang yang ngeri itu mental. Kalau mental udah drop, ya mungkin kayak temennya ini juga, kayak siapa. Bisa jadi. Cuma ada yang bisa dibilang namanya cluster. Satu yang aman, ada satu yang tidak aman, akhirnya mencetuskan 5 yang potensial. Nah, satu itu ya kebetulan apesnya istri gua yang kebetulan harus ke kantor, dia bisa kantor juga. Iya, dari itu teman ibaratnya parah juga sih kantornya, buat parah juga kemarin. Sebenarnya sudah diterapkan WFH itu dari awal-awal sih. PSBB pertama ya? PSBB pertama itu udah ada WFH-nya gitu kan. Selang-seling atau kapasitas yang kantor itu cuma 20%, pulang gitu, cepat. Pulang lebih cepat itu sudah gitu. Cuma kan nggak semua divisi bisa diperlakukan gitu. seperti itu. Diterapkan Ya nggak kan? bisa. Ada divisi yang bisa gitu, ada divisi yang nggak bisa kayak gitu. Gitu. Yang divisi yang bisa ya nah, tapi yang divisi nggak bisa yang harus standby dari call center atau operator atau bagian klaim atau apa gitu kan, mungkin nggak bisa gitu. Iya. Itu satu. Kedua, setelah kondisi belakangan ini banyak yang terpapar, mau nggak mau kantor ditutup. Karena gue juga seperti itu, orang kan waktu seminimal mungkin lu butuh waktu 2 minggu. Iya, 2 minggu lu benar-benar terisolasi lu nya gitu kan. Nggak bisa kontak, nggak bisa untuk makanan aja, piring, gelas, sendok segala macem. Di hari pertama kita udah bikin apa standar protokolernya, nggak ada yang dicuci. Piring sekali pakai buang. Gitu. Sendok pun gitu. Kalau sendok mungkin 1 sendok yang tidak keluar kamar. Jadi cucinya di dalam situ. Baju pun udah gitu. Baju baju setelah pakai masukin ke rendam yang sudah dicuci, udah direndam, terpisah, direndam, udah pakai apa? Ya detol. Itu kan mandi dalam. Oh iya. Bisa diri dulu, bisa bantu lah, bisa bersihin dulu. Ya katanya kan virus itu kalau kena deterjen, kena sabun, ya kan. Jadi udah masukin itu, setelah direndam berapa jam baru kasih ke luar. Itu disemprot dulu, semprot disinfektan, baru yang cuci ke luar. Alhamdulillah ada, ya itu orang-orang yang mensupport gitu. Jadi itu apa ya, penyakit kayak begini ini sangat disayangkan kalau misalkan ada orang yang masih menganggap itu aib, nguli
wah itu kalau sampai sampai ada yang kayak begitu tuh, gua sih sebagai mantan pasien tuh begini nih, bagian dari sejarah perkopitan. itu apa geruk kesel gitu loh maksudnya. Ya kalau misalkan lu nggak kena COVID, lu jangan ngomong kayak begitu loh. Jangan mengucilkan pasien yang sedang berjuang untuk sembuh. Itu resikonya nggak kayak seperti flu. Oh lu cuma demam dikit istirahat, lu lawan pakai apa kayak gitu, kan juga bakalan sembuh, lu kasih obat flu segala macam sembuh. Ini COVID resikonya lo cuma diketemukan dua jalan pemisah, lo sehat atau lo mati.